Unduh gratis buku dan buku audio Ahmadiyah Islam Sejati, karya jenius terbesar abad 20. Satu buku PDF dan banyak audio MP3 berdurasi total belasan jam untuk kenyamanan Anda. Unduhan tak ternilai sepanjang masa. Gratis hanya dengan mengisi form. Ahmadiyah Islam Sejati karya Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu, Khalifatul Masih II, adalah versi panjang dari sebuah makalah pendek yang juga ditulis oleh penulis, untuk dibacakan dalam konferensi agama-agama yang hidup dalam kekaisaran, yang diadakan pada 1924 di London, Inggris. Buku ini, setelah membahas ciri-ciri khas jemaat Muslim Ahmadiyah dan tujuan-tujuan prinsip agama, menjelaskan seluruh luas lingkup ajaran Islam, mulai keberadaan dan sifat-sifat Allah serta hubungan manusia dengannya, sampai kehidupan setelah mati, dan di antaranya, secara luas mencakup ajaran-ajaran Islam tentang hubungan-hubungan sosial, internasional dan antar agama dalam berbagai aspeknya. Buku ini merupakan suatu kajian menyeluruh tentang Islam dalam keindahan serta pengenalan terhadap jemaat Muslim Ahmadiyah. Ini sama relevannya hari ini seperti ketika ia pertama diterbitkan, dan merupakan sarana ampuh untuk melawan propaganda permusuhan terhadap Islam khususnya, dan tema-tema agama fundamental umumnya. Dalam buku ini, penulis secara mendalam menjelaskan masalah-masalah yang begitu penting, seperti konsepsi tentang Allah, hubungannya dengan manusia dan sarana pengungkapannya, serta kesadaran dan pencapaian persekutuan dengan Allah. Beliau membahas ajaran-ajaran Islam tentang akhlak dan menggambarkan sarana-sarana yang disediakan Islam untuk memperoleh akhlak-akhlak yang baik. Dalam aspek-aspek sosial, penulis menjelaskan ajaran-ajaran Islam tentang hubungan dalam berbagai bidang, keluarga, masyarakat, antara para mitra bisnis, antara pemerintah dan rakyat, antara bangsa-bangsa dan negara-negara, dan lain-lain. Beliau menjabarkan sudut pandang Islam mengenai sifat roh manusia dan tujuan penciptaannya. Juga menjelaskan apa yang Islam ajarkan tentang kehidupan setelah kematian, ganjaran dan hukuman dari kehidupan itu, serta sifat surga dan neraka. Fakta bahwa penulis dengan cermat dan luas mendukung pemaparannya tentang Islam dari ayat-ayat Al-Quran dan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW menempatkan disertasi unik ini di antara karya-karya paling otentik tentang Islam. Sangat diharapkan bahwa buku ini akan menghapus keraguan banyak orang dan menggugah mereka dengan semangat baru terhadap penelaahan serius dan tak menyimpang terhadap ajaran-ajaran asli Islam yang diberikan kepada umat manusia bagi petunjuk dan keselamatan mereka lebih dari 1400 tahun lalu oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Juga, semoga ini akan menyegarkan dan menguatkan iman mukmin sejati. Daftar isi buku, Sejarah Ahmadiyah. Ciri-ciri khas Ahmadiyah. Apa seharusnya tujuan utama konferensi agama? Tujuan-tujuan utama agama. Tujuan pertama agama. 1. Konsepsi Islam tentang Allah. 2. Hubungan manusia dengan Allah. 3. Jalan manusia dapat mengungkapkan hubungannya dengan Allah. 4. Sarana manusia dapat mencapai Allah dan perwujudan praktis tujuan ini dalam kehidupan ini. Tujuan kedua agama. 1. Akhlak-akhlak. 2. Tahap-tahap berbeda dari sifat-sifat akhlak. 3. Mengapa sifat-sifat akhlak baik dan buruk disebut demikian? 4. Sarana memperoleh akhlak baik dan menghindari akhlak buruk. Tujuan ketiga agama. 1. Segi sosial Islam. 2. Hubungan keluarga. 3. Hubungan orang tua anak. 4. Hubungan tetangga dan masyarakat. 5. Kewajiban-kewajiban warga bangsa. 6. Pengentasan anak-anak yatim. 7. Hutang piutang. 8. Perdagangan. 9. Perkumpulan dan pertemuan. 10. Hubungan antara pemerintah dan rakyat, majikan dan buruh. 11. Kekuasaan dan kewajiban-kewajiban negara Islam. 12. Kewajiban-kewajiban rakyat. 13. Hubungan antara majikan dan buruh. 14. Hubungan antara kaum kaya dan kaum miskin, serta kekuasaan dan kewenangan pejabat. 15. Hubungan internasional. 16. Hubungan antara para penganut agama-agama berbeda. Tujuan keempat agama. 1. Kehidupan sesudah mati. 2. Sifat ganjaran dan hukuman dari kehidupan setelah kematian. 3. Di mana dan dalam bentuk apa hukuman dan ganjaran dari dunia berikutnya mewujudkan diri. 4. Akankah ganjaran dan hukuman kekal? 5.
Akankah ada amal dalam surga, atau akankah ia berakhir? Pengaruh ajaran-ajaran Al-Masih yang dijanjikan pada para pengikutnya. Tentang penulis, putera yang dijanjikan dari Al-Masih yang dijanjikan dan Mahdi alaihi salam, tanda nyata dari Allah subhanahu wa ta'ala, firman Allah yang kedatangannya dinubuatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Masih yang dijanjikan alaihi salam, juga nabi-nabi terdahulu, sebuah bintang dalam cakrawala rohani, yang semisal itu dunia harus menunggu ratusan tahun untuk muncul, hamba Allah, yang dimahkotai dengan cahaya rohani yang memancarkan sinar yang begitu gemilang sehingga akan menanamkan kehidupan rohani ke dalam para pengikutnya, serta memikat orang-orang yang tidak beruntung untuk mengikutinya, seorang orator yang demikian menakjubkan sehingga pidato-pidatonya akan membuat pendengarnya tidak beranjak selama berjam-jam, entah dalam hujan atau cerah, jauh ke peraduan malam, sementara kata-kata mengalir dari lidahnya laksana madu yang menetes memasuki telinga mereka, mencapai kedalaman jiwa mereka, mengisinya dengan ilmu dan menyegarkan iman mereka. Samudera ilmu ilahi dan duniawi, tak diragukan, jenius terbesar abad ke-20, sosok dengan kecerdasan dan ingatan yang luar biasa, lambang dari sifat-sifat kepemimpinan, sosok yang keserbabisaannya tidak dapat dipahami oleh akal, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu, tahun 1889 sampai tahun 1965, Muslih Maud, pembaharu yang dijanjikan, adalah anak sulung dan pengganti atau khalifah kedua dari Al-Masih yang dijanjikan alaihi salam. Beliau memimpin jemaat Muslim Ahmadiyah di usia muda 24 tahun ketika jemaat masih dalam masa pertumbuhan, dan memeliharanya hingga dewasa selama 52 tahun dengan bimbingan rohani, doa, darah, air mata dan kerja kerasnya. Tidak hanya beliau membentengi dasar-dasar jemaat yang ditetapkan oleh Al-Masih yang dijanjikan alaihi salam, tetapi mengembangkan struktur jemaat dengan mendirikan berbagai program dan organisasi yang mengambil inspirasinya dari Al-Masih yang dijanjikan alaihi salam, dan di bawah bimbingan ilahi. Perhatian utamanya, yang untuk itu beliau mencurahkan seluruh hidupnya, adalah untuk memenuhi misi Al-Masih yang dijanjikan alaihi salam, tugas berat menyebarkan pesan Islam sejati dalam kemurniannya ke pelosok-pelosok dunia. Untuk mencapai ini, beliau memrakarsai gerakan Tahrik Jadid, yang melaluinya, tersebar dan terus tersebar usaha dakwah jemaat ke seluruh dunia. Kecerdasannya, kecendikiawanannya yang mendalam dan luas, dan utamanya, ilmunya yang diberikan Allah, memungkinkan beliau menghasilkan sangat banyak tulisan dan pidato. Ketika Al-Masih yang dijanjikan alaihi salam secara khusyuk berdoa kepada Allah untuk memberinya suatu tanda untuk mendukung Islam, Allah memberinya kabar suka tentang putranya ini dan berfirman, dia akan sangat cerdas, dan akan dipenuhi ilmu duniawi dan rohani. Putera yang menyenangkan hati, berderajat tinggi, mulia, perwujudan dari yang pertama dan yang terakhir, dari yang benar dan yang tinggi, seolah-olah Allah telah turun dari langit. Lihatlah cahaya datang, kami akan tiupkan roh kami kepadanya. Wahyu tanggal 20 Februari tahun 1886.